Bab 1635. Ayo pergi ke rumah keluargaku untuk merebut. Apa yang paling ditakuti lelaki tua berjubah hitam di lapangan bukanlah warrior Yang dan Irenean, tetapi pedang ini. Tepatnya, dia takut pedang ini akan bergabung dengan warrior Yang. Meskipun pedang ini kuat saat ini, pada akhirnya terbatas karena tidak ada yang menggunakannya. Namun, begitu seseorang menggunakannya, seperti warrior Yang, maka kekuatan pedang ini akan meningkat secara eksponensial. Saat itu, warrior Yang dan Irenean benar-benar bisa menjadi ancaman baginya. Karena itu, untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk mengambil pedang terlebih dahulu. Di kejauhan, melihat lelaki tua berjubah hitam itu bergegas menuju posisi Shiro, wajah warrior Yang berubah drastis, kaki kanannya terhempas ke dalam kekosongan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang menuju pria tua. Namun, bagaimana kecepatannya sebanding dengan master sejati? Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu sudah berada di depan Shiro, dan kemudian dia menamparkan Shiro langsung dengan telapak tangannya. Melihat adegan ini, Shiro berkedip, dan saat berikutnya, dia melepaskan pedang kayu itu secara langsung, dan kemudian menutupi matanya dengan dua cakar kecilnya. Pada saat ini, tubuhnya terus bergetar, dan dia sangat takut. Di kejauhan, fokus warrior Yang terbelah. Dan pada saat ini, tiba-tiba, seorang pria misterius mengenakan jubah linen muncul di depan Shiro. Pria misterius itu tiba-tiba melihat ke depan dengan tangan kanannya, dan kemudian memberikan sedikit kejutan. Ledakan. Sebuah kekuatan mengalir keluar dari telapak tangannya, dan dalam sekejap, lelaki tua berjubah hitam itu terguncang ke belakang 100 kaki penuh, dan lelaki misterius itu juga mundur 100 kaki penuh. Pada saat ini, warrior Yang muncul di depan Shiro, melihat bahwa Shiro baik-baik saja. Warrior Yang merasa lega. Tampaknya menyadari sesuatu, Shiro memindahkan dua jarinya dari cakarnya. Dari celah di antara jari-jarinya, dia melihat warrior Yang. Saat dia melihat warrior Yang, dia langsung membeku. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan warrior Yang dan mulai menangis. Dalam sekejap, warrior Yang ditenggelamkan oleh kabut putih. Warrior Yang menepuk ringan Shiro, lalu mengirim Shiro ke pagoda Hongmeng. Setelah Shiro memasuki pagoda Hongmeng, pedang kayu dengan cepat mengikuti. Warrior Yang menoleh untuk melihat pria misterius berjubah lenan di kejauhan. Pria misterius terbungkus jubah lenan, dan kesadaran ilahi menghilang secara otomatis begitu dia mencapai posisi di depannya. Oleh karena itu, warrior Yang tidak tahu identitas pihak lain sama sekali. "Kamu siapa?" Pada saat ini, pria tua berjubah hitam di kejauhan tiba-tiba bertanya. "Siapa kamu?" Pria misterius itu bertanya balik. Di kejauhan, lelaki tua berjubah hitam itu terdiam lama, lalu berbalik dan gemetar dan menghilang di tempat. Pada saat ini, warrior Yang memandang pria misterius itu dan berkata, "Terima kasih." Pria misterius itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Orang itu adalah keluarga Yang." "Kamu juga dari keluarga Yang, kan?" Warrior Yang bertanya. Pria misterius itu tidak menjawab. Dia terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, "Jika aku jadi kamu, aku akan menjauh dari keluarga Yang sekarang dan tidak pernah kembali." "Kenapa?" Warrior Yang bertanya. Orang misterius itu berkata, "Ayahmu memiliki banyak bawahan saat itu, dan sekarang, sebagian besar bawahan itu berada di posisi penting dalam keluarga Yang. Tetapi apakah kamu tahu bahwa ketika kamu kembali, tidak ada yang datang kepadamu?" "Kenapa?" Warrior Yang bertanya lagi. Orang misterius dan manusiawi berkata,
beberapa orang takut menyebabkan masalah, dan beberapa orang ingin melindungimu. Apa maksudmu? Warrior yang bertanya. Orang misterius itu berkata, ayahmu adalah salah satu dari banyak tuan muda pada masa itu. Dia awalnya adalah kandidat terbaik untuk Buro sebagai kepala keluarga. Sayangnya, dia tiba-tiba mengalami kecelakaan dan kehilangan kultivasinya. Jadi sekarang kepala keluarga adalah orang lain. Apakah kamu tahu apa yang kumaksud? Mata warrior yang sedikit menyipit, kepala keluarga yang akan membunuhku. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya, jika dia ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, kamu harus tahu bahwa ada beberapa orang yang menyinggung ayahmu di keluarga yang saat itu. Orang-orang itu juga ada di keluarga yang sekarang. Mereka memegang posisi penting, dan beberapa dari mereka jauh lebih kuat daripada dulu. Misalnya, orang barusan. Warrior yang terdiam. Pada saat ini, pria misterius itu berkata lagi, yang mereka khawatirkan adalah kamu akan kembali untuk membalas dendam, karena sebagian besar tanah yang telah ditaklukkan ayahmu telah dibagi oleh orang-orang itu. Selain itu, mereka diam-diam mengejar dan membunuh ayahmu saat itu. Kamu kembali sekarang dan kamu masih ingin berjuang untuk posisi calon kepala keluarga, dan bakatmu sangat jahat. Menurutmu, apakah mereka tidak khawatir? Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, alasan mengapa orang-orang itu tidak membunuhmu dengan jelas sekarang, termasuk ketua aula disiplin sebelumnya yang menyerah padamu, dan tetua yang memberi dalam dirimu. Tahukah kamu mengapa? Warrior yang menggelengkan kepalanya. Karena ayahmu. Pria misterius itu berkata dengan sungguh-sungguh, karena pada posisi saat ini, tidak ada yang tahu apakah ayahmu masih hidup atau mati. Sebelum mengkonfirmasi kematiannya, mereka tidak akan berani membunuhmu secara eksplisit. Dia sangat kuat sebelumnya. Warrior yang bertanya. Pria misterius itu terdiam sesaat, dan kemudian berkata, dalam sejarah keluarga Yang, ada 3 orang dengan bakat terkuat. Yang pertama adalah leluhur dari keluarga Yang. Karena dia mencapai tingkat tertentu, dia bermutasi garis keturunannya dan kemudian menciptakan keluarga Yang. Yang kedua adalah ayahmu, dia telah menembus belenggu darah keluarga, dan dia akan mendapatkan darah barunya sendiri, tetapi sayangnya, sebelum dia berhasil, adalah perubahan dalam tubuhnya. Bagaimana dengan yang ketiga? Warrior yang bertanya. Yang Lian Suang. Pria misterius itu berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga yang saat ini adalah orang yang paling mempesona. Warrior yang melirik Irenean dan berkata, bagaimana dengan kita berdua? Lebih kuat darimu. Pria misterius itu menjawab tanpa ragu-ragu. Warrior yang. Pada saat ini, pria misterius itu memandang Irenean di samping, terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, kamu juga lebih kuat daripada dia. Aku tidak yakin siapa di antara kamu yang lebih baik, tapi kamu tidak bisa melawannya sekarang. Kenapa? Warrior yang bertanya dengan cepat. Karena dia mungkin berada di level alam sempurna. Pria misterius itu berkata dengan sungguh-sungguh. Alam sempurna. Warrior yang diam. Begitu jenius semacam ini mencapai alam sempurna, itu pasti akan sangat-sangat menakutkan. Belum lagi yang Lian Suang, bahkan setelah dia mencapai alam sempurna, kekuatan tempurnya pasti akan menakutkan, setidaknya master sejati tidak perlu takut. Pada saat ini, pria misterius itu berkata, Lak, ayo pergi, kamu telah menyelamatkan temanmu. Kamu dapat membawa temanmu pergi dari galaksi Bima Sakti. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Warrior yang terdiam beberapa saat,
lalu menggelengkan kepalanya, tidak bisa pergi. Kenapa? Tanya pria misterius itu. Warrior yang berkata, pada awalnya, aku berpikir bahwa jika aku tidak kembali ke keluarga Yang, jika aku tidak datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran calon kepala keluarga, keluarga Yang tidak akan datang. Menggangguku. Sebenarnya itu salah. Mereka sekarang mengetahui bahwa aku masih hidup, aku juga tahu bahwa potensi diriku tidak buruk, jadi bahkan jika aku meninggalkan keluarga Yang sekarang, mereka tidak akan membiarkan aku pergi. Hanya mati adalah yang paling aman, bukan? Pria misterius itu terdiam sejenak, lalu berkata, kamu bisa lari sejauh mungkin. Melarikan diri. Warrior yang menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya bagiku untuk melarikan diri, karena kerabatku berada di Departemen Tianxuan. Jika aku melarikan diri, mereka pasti akan menyerang kerabatku dan memaksaku untuk keluar. Jadi, aku tidak bisa pergi. Aku tidak ingin peduli dengan keluhan generasi sebelumnya, tetapi karena mereka tidak ingin membiarkan aku pergi, aku harus peduli. Itu semua orang, siapa yang takut pada siapa. Pria misterius itu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, air keluarga yang sangat dalam. Warrior yang berkata, aku harus melakukan perjalanan. Karena berada di keluarga Yang, aku adalah milik keluarga Yang. Seperti yang kamu katakan, mereka tidak berani membunuhku secara eksplisit, tetapi jika aku meninggalkan keluarga Yang, aku tidak akan lagi menjadi bagian dari keluarga Yang. Pada saat itu, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang apapun, dan kemudian situasiku akan lebih buruk. Dia sekarang mengerti bahwa beberapa hal tidak dapat dihindari. Seperti yang dia katakan, jika dia tinggal di keluarga Yang, itu adalah keluarga Yang. Dia dapat menggunakan banyak kekuatan dan sumber daya keluarga Yang, dan membiarkan orang-orang itu mematuhi aturan keluarga Yang, setidaknya orang-orang itu harus patuh. Namun, begitu mereka meninggalkan keluarga Yang, orang-orang dari keluarga Yang tidak akan lagi memberitahu dia aturan apapun. Karena itu, dia tidak bisa meninggalkan keluarga Yang. Pria misterius itu terdiam lama, lalu mengangguk, apa yang kamu katakan juga benar, tetapi, kamu telah memasuki keluarga Yang sekarang, dan tidak ada yang mendukungmu dalam pertempuran calon kepala keluarga. Karena banyak tuan muda pasti akan mengincarmu. Orang-orang itu, meskipun mereka tidak bisa membunuhmu secara eksplisit, tapi mereka bisa membunuhmu dengan pertarungan calon kepala keluarga, maka, bahkan jika ayahmu kembali hidup-hidup, kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Warrior yang tersenyum dan berkata, jika aku benar-benar mati dalam pertempuran calon kepala keluarga, itu karena kekuatanku warrior yang buruk, tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain. Manusia misterius itu berkata, tidak apa-apa, terserah dirimu. Dengan mengatakan itu, pria misterius itu akan berbalik dan pergi, dan pada saat ini, warrior yang berkata dengan cepat, apakah kamu mengenal keluargaku? Pria misterius itu berhenti dan menatap warrior Yang, apakah kamu akan pergi ke rumahku? Warrior yang mengangguk, aku ingin meminta pohon jiwa. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya, jangan pergi. Kenapa? Warrior yang bertanya. Manusia misterius itu berkata, pohon jiwa adalah harta mereka, setiap pohon jiwa sangat berharga bagi mereka, bahkan anak-anak dari keluarga yang layu, sulit untuk mendapatkan pohon jiwa dalam hidup mereka, apakah menurutmu mereka akan memberikannya kepadamu? Sangat berharga. Warrior yang mengerutkan kening. Lebih dari berharga. Manusia misterius itu berkata, pohon jiwa, sejauh ini, aku telah menemukannya, dan yang ini ada di keluargaku.
Apalagi, pohon jiwa ini bukan pohon jiwa yang lengkap, sepertinya dilukai oleh seseorang di masa lalu. Oleh karena itu, aku mendengar bahwa pohon jiwa ini secara bertahap mengering, jadi menurutmu apakah itu berharga? Warrior yang terdiam lama, lalu berkata, apakah keluargaku mudah diajak bicara? Manusia misterius itu berkata, harus melihat masalah apa, jika itu adalah pohon jiwa, maka mereka pasti tidak pandai berbicara. Jika kamu membiarkan kepala keluarga pergi, mungkin mereka akan memberikan sedikit wajah, kamu pergi. Menurutku, kamu mungkin bahkan tidak akan bertemu orang-orang mereka. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu menatap pria misterius itu, bisakah kamu membantuku? Apa? Kata misterius. Warrior yang berkata, ayo pergi ke rumah keluargaku untuk merebutnya. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pamit dulu. Suara pria misterius itu jatuh, dan pria itu menghilang dari lapangan. Warrior yang bersambung.